Tangis histeris keluarga pecah saat pemakaman 4 warga korban longsor tambang emas ilegal di Pohuwato, Gorontalo. Tidak disangka satu korban tewas ternyata mahasiswa. Empat korban tertimbun longsor dievakuasi tengah malam serta sempat dilarikan ke Rumah Sakit Panua, Pohuwato, Gorontalo sebelum diserahkan kepada keluarga. Keempat korban salah satunya masih berstatus mahasiswa. Para korban mulai beraktivitas tambang pada malam hari usai sholat Isya. Meski lokasi pertambangan dikenal cukup berbahaya dan rentan bencana, para penambang tetap memaksakan diri demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Jadi awalnya mereka ini, warga saya menambang pergi pagi, pulang sore, kadang malam, karena mereka yang tempat pencarian sekarang ini tinggal di pertambangan. Nah, ketika 4 orang ini kejadiannya, informasi dari pihak keluarga yang saya interogasi, setelah sholat Isya tadi malam, mereka ini melaksanakan aktivitas. Keempat jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga. Dari Pohuwato, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Bencana longsor terjadi di area pertambangan emas ilegal di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. 5 penambang dinyatakan tewas akibat tertimpa material longsor dan 1 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat. Habis semua gunung nih. Habis semua gunung dah. Inilah detik-detik longsor terjadi di area pertambangan ilegal di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Material tanah dari tebing di lokasi peti tiba-tiba bergeser dan longsor saat aktivitas penambangan tengah berlangsung. Material longsor kemudian menimpa sejumlah pekerja yang berada di sekitar lokasi. Kondisi medan yang sulit dilalui disebut menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Sedikitnya 6 korban dievakuasi, 5 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia dan 1 selamat. Pihak kepolisian sendiri saat ini masih terus berada di lokasi longsor guna mengidentifikasi dan mengevakuasi apakah masih ada para penambang yang tertimbun material longsor. Dari Pohuwato, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Kebakaran di tempat pembuangan akhir Cidiru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat meluas. Sejumlah petugas bahkan harus dibantu medis akibat terpapar asap berhari-hari saat memadamkan api di lokasi. Pantauan udara menunjukkan asap tebal masih membumbung tinggi dan meluas di sekitar lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tiupan angin yang kencang membuat kebakaran semakin meluas hingga nyaris meluluh lantakan seluruh area TPA. Jumlah titik api yang terus bertambah membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Kendala lain mulai dari perlengkapan petugas yang kurang memadai hingga sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Meskipun bergantian, para petugas gabungan tetap membutuhkan bantuan medis akibat berhari-hari terpapar asap kebakaran di lokasi. Kita juga agak direpotkan dengan kondisi angin tadi yang cukup kencang, sehingga sempat muncul kobaran api yang cukup besar. Dan kalau berbicara luasan lahan, ada penambahan ya Pak, ada penambahan mungkin dari sekitar
luas lahan 5 hektar itu ya 4 hektar mungkin sudah Kebakaran di TPA Ciniru Kuningan terjadi sejak Rabu dini hari. Jumlah personil pemadam ditambah, sejumlah kendaraan berat masih beroperasi, dan drone thermal diterjunkan untuk memetakan titik api. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petuk Ketimpun, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan sulit dikendalikan. Asap satu rumah warga. Kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Petuk Ketimpun, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas dan membakar satu rumah warga. Petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman. Air dari parit yang masih tersedia dimanfaatkan untuk memadamkan api, sementara sejumlah truk tangki didatangkan untuk memperkuat penanganan. Gambaran pantauan udara kebakaran lahan gambut di Kelurahan Petuk Ketimpun semakin sulit dikendalikan. Kondisi cuaca panas, hembusan angin kencang membuat api cepat menjalar. Kabut asap pekat menyelimuti jalanan. Jarak pandang terbatas mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Kalau jarak pandangnya kan ya kayak melakukan kan asapnya kan gitu. Yang kecuali ada mata kena tuh sama batuk-batuk. Ini dalam kegiatan ini nanti waterbombing juga nanti arahkan ke sini. Sekarang lagi di daerah Pulang Pisau. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus menunjukkan eskalasi. Sejak ditetapkannya status darurat bencana pada 1 Juni 2026 lalu, total luasan lahan yang hangus terbakar kini telah mencapai 170 hektar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat siang. Akibatnya 4 rumah dan 4 unit sepeda motor hangus dilalap si jago merah. Asap tebal disertai kobaran api membakar rumah warga di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat siang. Warga sempat berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Namun akibat besarnya api yang berkobar ditambah bangunan rumah berbahan material kayu membuat api dengan cepat merambat ke bangunan rumah lainnya. Selain menghanguskan 4 buah rumah, kebakaran juga menghanguskan 4 unit sepeda motor yang tidak sempat diselamatkan oleh pemilik rumah. Petugas pemadam kebakaran mengatakan menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu oleh relawan pemadam swasta. Sementara api dapat dikuasai 45 menit kemudian. Untuk sementara ada 4 rumah. Materialnya kayu gimana Bang? Iya, kayu. Kalau penyebab api sendiri Bang? Untuk penyebab apinya belum tahu, kita masih di dalam penyelidikan. Untuk memudahkan penyelidikan penyebab kebakaran, petugas memasang garis polisi di lokasi. Sedangkan untuk kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. 2 buah kapal di dermaga Muara Baru, Jakarta Utara terbakar pada Kamis malam. Dugaan awal api berasal dari puntung rokok. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 buah kapal yang sedang melakukan perbaikan di dermaga Muara Baru, Jakarta Utara. Hembusan angin membuat api merambat ke kapal lain yang sedang bersandar di sebelahnya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 11 unit mobil pemadam. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran, namun diduga api berasal dari puntung rokok. Ini ada 2 kapal yang terbakar. Kapal besar semuanya Bang? Kapal besar. Posisi kapal tidak berfungsi lah. Tidak fungsi perbaikan. Oh, lebih baik. Ini kapal tol. Kapal tol. Kapal troll? Ya, kapal mencari ikan. Oh, dari ikan Bang ya? Sudah ada pekerja. Pekerja berhenti dari jam 5. Jam 5? Ya. Kemungkinan kalau dari teman-teman itu ada di
Percikan api? Ya, dari putung rokok. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini kini ditangani oleh Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, masih soal kebakaran pemirsa, sebuah dapur SPPG di Desa Medale, Kabupaten Mojokerto meledak dan terbakar. Atap bangunan roboh dan 3 karyawan SPPG terluka. Kebakaran terjadi di SPPG Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api terlihat di atap dan bangunan ambruk menimpa mobil SPPG yang terparkir. Sebelum terbakar, sempat terdengar suara ledakan dari dapur yang diduga berasal dari tabung gas LPG. 1 karyawan mengalami luka bakar dan 2 lainnya terluka ringan dievakuasi ke rumah sakit. Saat kejadian, ketiga korban sedang persiapan membuat menu MBG. 1 jam kemudian, api dapat dipadamkan. Api menyembur ke atas, dawak gitu. Ya, percikan api. Itu kira-kira penyebabnya apa tuh, Pak? Katanya, Pak. Katanya tadi menurut yang kerja sini, tabung gas. Informasi yang kami dapat 3 orang. Kondisinya kemudian? 1 itu ada luka bakar sekitar 50%, sedangkan yang 2 luka ringan. Sementara itu, tim Inafis Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan menutup dapur SPPG. Tim Inafis dan polisi melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ratusan pelajar dan sejumlah guru di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Terkait ini, Badan Gizi Nasional atau BGN langsung melakukan investigasi dan mencopot kepala dapur SPPG. Hingga kini tercatat 325 pelajar dari 3 sekolah mengalami gejala diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Pelajar mengalami mual, muntah, dan lemas sehingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Bupati Karo, Antonius Ginting, menyebut sejauh ini tidak ada korban yang mengalami kondisi parah. Namun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena sejumlah pelajar baru mengalami gejala setelah tiba di rumah. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik dan tidak ada masalah yang serius. Semuanya sudah tertangani dengan baik. Menanggapi kasus ini, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung berkoordinasi dengan Bupati Karo, Antonius Ginting, untuk memastikan penanganan para korban berjalan maksimal dan menyampaikan permintaan maaf. Selamat malam Pak Bupati. Siap. Saya minta maaf Pak Bupati, ini ada yang ramai keracunan ya di tempat Bapak ya? Siap. Kami dari 5 jam yang lalu satu-satu semuanya kami sudah datangi, Pak. Aduh, terima kasih Pak Bupati. Terima kasih atas responnya yang prima Pak. Saya perbaiki ini. Minta maaf Pak, kita niat hati kan kita kasih gizi anak-anak ini kok ada. Kami investigasi Pak, nanti kami investigasi. Dapurnya kami tutup, kami suspend dapurnya, kemudian kepala SPPG-nya kami copot Pak. Usai insiden ini, pemerintah Kabupaten Karo memastikan seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah, sementara penyelidikan penyebab keracunan masih terus berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelibatan guru untuk mencicipi hidangan makanan bergizi gratis sebelum dibagikan kepada siswa menuai perdebatan pemirsa. Terkait hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dalam webinar literasi gizi mengatakan bahwa menu makan bergizi gratis tidak berbahaya bagi siswa. Sementara pelibatan guru adalah upaya memperkuat pengawasan kualitas makanan MBG. Isu di sosial media seolah-olah bahwa Bapak Ibu guru ini diminta mencicipi barang beracun.
Yang jelas MBG bukan barang beracun. Bukan. Ada betul di 1-2 hari itu ada 1 kejadian, 2 kejadian yang keracunan, itu kami secara tegas kami tindak, dan kami sekarang ini sedang memperlakukan sertifikasi layak higienis dan sanitasi. Kemudian kami cek, kami lakukan perubahan yang termasuk dari fungsi pengawasan, dari fungsi sistem, dari fungsi keterbukaan publik, dari fungsi keterlibatan publik dalam mengawasi dapur-dapur. Namun kalau bukan kok berarti kemudian kami ini membagikan sesuatu yang, mohon maaf, beracun. Bukan, karena kalau kita hitung dari porsi yang sudah kita berikan, gitu ya, itu artinya sebetulnya Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekesalannya kepada para pelaku korupsi MBG. Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Nilai tambah. Kekesalan Presiden Prabowo Subianto kepada para pelaku korupsi MBG tidak terbendung. Menurutnya, selain tidak pantas dihormati, pelaku korupsi MBG adalah orang-orang biadab. Tidak hanya itu, Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Kemarahan Presiden beralasan, pasalnya program unggulan makan bergizi gratis disusupi para pelaku korupsi. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah para petinggi di Badan Gizi Nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya juga Lodoik Kusung. Ketiganya disebut terlibat praktek jual beli titik dapur MBG hingga penjualan food tray. Belakangan, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain dari pihak swasta, termasuk 1 orang jenderal polisi. Walaupun disusupi pelaku korupsi, Presiden tidak berhenti melanjutkan program makan bergizi gratis. Presiden lalu melantik Nani Estiang sebagai Kepala BGN baru. Setelah Nani mengundurkan diri, kini Badan Gizi Nasional dinakodai pimpinan baru, yakni Sudaryono. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang berunjuk rasa di depan kantor produsen minuman keras di Cengkareng, Jakarta Barat usai viralnya kasus tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras. Mereka menuntut proses hukum kasus ini dikawal hingga tuntas. Ratusan orang dari sejumlah organisasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor produsen minuman keras di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hal ini dilakukan usai kasus viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras dalam festival musik. Massa menuntut pertanggungjawaban serta meminta klarifikasi langsung dari pihak manajemen terkait viralnya tantangan hafalan surat Al-Quran berhadiah miras. Mereka tegaskan tidak ada toleransi terhadap pelecehan ayat suci Al-Quran. Hasilnya alhamdulillah tadi kami sudah sepakat bahwa kami meminta dan menuntut agar supaya pihak OT Group untuk tidak lagi memproduksi. Yang pertama, tidak lagi memproduksi minuman berbau alkohol, dalam hal ini Newport ataupun apapun itu namanya, ya. Dan yang kedua, kami meminta kepada pihak OT Group untuk tidak memproduksi dan tidak mempromosikan, ya, jenis-jenis minuman beralkohol di segala macam bentuk event, ya, baik itu event musik, kemudian event penyelenggaraan hiburan lain dan sebagainya, mudik terutama. Perwakilan manajemen pun sempat menemui massa dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat muslim. Ia juga menegaskan kegiatan yang terjadi di booth minuman keras saat festival musik di Ancol bukan merupakan instruksi perusahaan. Izinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya umat Islam atas dugaan penistaan agama, dan mohon izin ini sudah masuk kepada ranah hukum yang lagi berproses untuk saat ini. Massa pun meminta proses hukum kasus ini harus dikawal hingga tuntas.
Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan barang narkoba di tengah permukiman padat kota Medan. Seorang pelaku nekat melompat dari lantai 2 rumah demi menghindari kejaran polisi. Lorong-lorong sempit di kawasan Jalan Badur Medan mendadak gempar saat tim Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Menyadari kedatangan petugas, para pelaku kocar-kacir menyelamatkan diri, bahkan salah satunya nekat melompat dari lantai 2 rumah. Namun usaha ini sia-sia karena pelaku langsung jatuh di lokasi yang sudah dikepung polisi. Dalam operasi ini, polisi menangkap 3 orang terdiri dari 2 pria selaku kurir dengan pengguna serta 1 wanita yang berperan sebagai bandar. Ada 3 orang tersangka, kami duga selaku kurir, pengguna maupun bandarnya yang seorang ibu rumah tangga. Barang bukti yang kami amankan itu 3 paket sabu-sabu yang siap pakai maupun siap edar, sejumlah uang, ada bong, ada timbangan, alat komunikasi, alat hisap sabu, dan beberapa pot dalam hal ini. Namun kami sedang melakukan pengecekan terhadap pot tersebut. Ketiga tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Para pelaku juga dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Aksi nekat 2 pemuda kakak-beradik membawa 2 tas ransel berisi ganja akhirnya berakhir di tangan polisi. Keduanya terjatuh dari sepeda motor saat terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Dua pemuda jatuh dari sepeda motornya saat menghindari kejaran polisi di Jalan Merdeka, Panyambungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara, Kamis malam. Saat digeledah di dalam tas ransel yang mereka bawa, petugas menemukan 30 kg ganja kering. Kedua kakak beradik ini akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di hadapan petugas, mereka mengaku hanya bertindak sebagai kurir yang disuruh seorang bandar asal Padang, Sumatera Barat untuk menjemput ganja ke Mandailing Natal. Mereka mengaku belum menerima upah namun dijanjikan akan mendapatkan uang Rp1 juta untuk setiap kilogram ganja yang dibawa. Ini upah berapa? Upah belum ada disebut bang. Cuma kalau jalan dikasih 1.000 bulan, dikirim 500 dulu. Oh, transfer? Iya. Dijanjikan nggak berapa? 1.000 bang. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna menangkap pemilik ganja dan pemesannya. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 20 tahun penjara dijerat dengan undang-undang narkotika. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.